Ya baik, kita masuk ke bagian yang kedua, di mana akuisisi yang dilaksanakan oleh suatu entitas terhadap entitas lain itu dilaksanakan secara penuh atau sebesar 100% dari semua kepemilikan si investasinya. Di sini ada contoh soal, kenapa tidak langsung dibahas ke konsep, karena secara konsep itu penuh prosedur langkah-langkah jurnal eliminasi antara nilai tercatat antara akuisisi sama dengan dan melebihi atau lebih rendah dibandingkan nilai tercatat aset bersih, itu prosedurnya sama saja. Sehingga langsung kita bahas saja ke bagian kasusnya. Di sini ada konsolidasi sesaat setelah akuisisi dengan kasusnya di mana PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5 M. Nilai buku aset bersih sesuai dengan tercantum di tabel yang mana? Ya, ini ada tabelnya sampai sini ya, seharusnya si soalnya belum ada selisih. Nah, ini selisih hasil perhitungan yang langkah kedua. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan sebelum kombinasi bisnis antara Nusantara dengan nilai PT Andalas, ini ada nilai buku Nusantara dan Andalas. Lalu untuk harga akuisisinya kan kita mengacunya ke nilai wajar. Maka di sini ada nilai wajar atas PT Andalasnya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus mencari diferensialnya berdasarkan langkah-langkah yang tadi dibahas di video sebelumnya. Itu kita harus mencari diferensial, di mana untuk menghasilkan diferensial tersebut dan menselisihkan antara nilai akuisisinya berapa. Karena di sini nilai akuisisinya 1,5 M, maka itu kita mencantumkan 1,5 M. Lalu kita selisihkan dengan nilai buku si aset bersihnya. Nah, aset bersih itu diperoleh dari penjumlahan ekuitas, atau kita mengurangkan antara jumlah asetnya berapa dikurangi dengan jumlah kewajibannya. Maka diperolehlah aset bersih. Di mana di sini asetnya itu 2 miliar dan hutangnya itu 800 juta. Dapatlah 1,2 dikurangkannya. Atau kita juga bisa menghitung jumlah ekuitasnya. Karena di sini ekuitasnya itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, maka kita menjumlahkan 800 dan 400 dapat 1,2 M. Karena di sini ada selisih ya, tidak sama, sehingga di sini diakuilah diferensialnya senilai 300 juta. Lalu yang langkah kedua, setelah kita menghitung atau mencari diferensial, kita harus menganalisis akun-akun mana saja yang mengalami perubahan nilai dari nilai buku ke nilai wajarnya. Karena yang diakuisisi ini si PT Andalas, maka kita harus menganalisis nilai wajar yang dimiliki oleh nilai wajar dari aset dan kewajiban yang dimiliki oleh PT Andalas. Nah, berdasarkan hasil analisis PT Nusantara terhadap nilai wajar PT Andalas, di sini akun-akun yang mengalami perubahan nilai itu ada akun persediaan, karena kas sama, piutang sama, sehingga untuk persediaan ada perubahan ya, karena lebih besar maka selisihnya lebih positif, tinggi 50 juta. Tanah juga ini lebih besar, maka positif. Untuk bangunan itu lebih rendah, maka di sini selisihnya negatif 60 juta. Untuk hutang itu sama, sehingga ada bagian aset saja yang mengalami perubahan nilai. Masuk ke langkah yang ketiga, yaitu tentang mengalokasikan si diferensial. Karena tadi diferensialnya itu 300 juta. Di sini 300 juta ya. 300 juta. Lalu si 300 juta ini nanti kita alokasikan ke akun-akun yang mengalami perubahan nilai. Ada apa saja tadi? Ada persediaan, tanah, dan bangunan serta peralatan. Sehingga nanti di tabel alokasi diferensialnya ada 3 akun: persediaan, tanah, dan bangunan dengan jumlah yang hasil perhitungan kita di langkah yang kedua. Nah, karena kita memilikinya itu 100% mengakuisisinya, maka dikalikan dengan 100%, dapatlah proporsi selisihnya 50 juta, 10 dan 60 juta. Barulah kita bandingkan dengan si jumlah diferensialnya. Karena diferensialnya 300 juta, lalu untuk si jumlah alokasi terhadap akun-akun yang mengalami perubahan nilai yang 3 ini,
50, 210 dan negatif 60 itu baru diperoleh senilai 200 juta. Berarti belum mencapai 300 juta. Maka untuk menyamakan total alokasinya dengan diferensial, maka sisanya kita alokasikan ke goodwill 100 juta. Nah, di sini ada keterangan Di sini ada keterangan bahwa persediaan terjual semua pada tahun tersebut dan masa manfaat bangunan selama 1 tahun. Berarti di sini kita membagi dulu nih untuk menghitung amortisasi tahun 2015-nya. Karena di sini tahun amortisasi tahun 2015 si persediaan dijual semua, otomatis amortisasi untuk persediaan itu maka sebesar 50 juta. Sedangkan tanah tidak mengalami amortisasi karena tidak memiliki masa manfaat dan tidak mengalami penurunan nilai, serta untuk bangunan dan peralatan itu karena masa manfaatnya 1 tahun, maka si 60 juta dibagi 12 bulan dapatlah 5 juta. Nah, berdasarkan konsep yang di video sebelumnya, di video ke investasi investasi pada instrumen ekuitas itu kan dibahas bahwa jika proporsi selisihnya itu menghasilkan positif di aset, maka untuk amortisasinya menjadi negatif. Kalau di asetnya itu negatif, maka pada saat di amortisasinya menjadi positif. Itu konsep yang pada saat kita menghitung amortisasi, maka diperolehlah jumlah amortisasinya tahun 2015 senilai 45 juta. Lalu langkah yang selanjutnya, langkah kelima. Kalau keempat, karena yang keempat itu kan kita mengalokasikan laba bersih dan dividen. Karena di sini terjadi tanggal 1, berarti kan kita akan membuat laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi, berarti belum ada pengakuan laba dan dividen, sehingga langkah keempat tidak perlu dilaksanakan. Lalu masuk ke langkah yang kelima, yaitu tentang jurnal umum pada saat si A Nusantara mengakuisisi Andalas senilai 1,5 M. Kasnya menjadi berkurang. Lalu yang keenam, membuat jurnal eliminasi atas si saldo awal investasinya untuk menghilangkan si investasi yang 1,5 M itu dengan mengeliminasinya ke akun saham biasa, saldo laba dan diferensial sebesar 300 juta berdasarkan perhitungan yang tadi di langkah ke-1. Lalu di sini ada juga kita mengeliminasikan tadi diferensialnya sudah terhitungnya 300 juta. Nah, diferensial juga kita akan eliminasi terhadap akun-akun yang mengalami perubahan tadi, yaitu ada persediaan 50 juta, tanahnya 210 juta, dan ada goodwill senilai 1 juta, serta untuk diferensialnya jumlahnya senilai 300 juta. Karena di sini bangunan dan peralatan selisihnya negatif, maka posisinya menjadi di kredit, sehingga si diferensial itu akan hilang nanti pada saat pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Karena sebelumnya ini ada di debit, lalu setelahnya ada di kredit, maka nantinya akan memiliki nilai 0 si diferensial tersebut. Lalu di langkah ke-7 kita akan membuat kertas kerja konsolidasinya. Nah, kita bisa melihat nih bahwa setelah akuisisi laporan posisi keuangannya itu kan berubah ya antara nirwana di nirwana, karena yang pertama ini kan ada penggunaan kas, penambahan investasi karena adanya pengurangan kas gara-gara adanya penambahan investasi senilai 1,5 M, sehingga si kasnya itu yang tadinya 1,6 M di neraca saldo per 1 Januari itu menjadi 100 juta karena sudah dikurangi dengan pembelian investasi ini. Nah, setelah itu kita memposting si akun-akun yang ada di langkah 6 ini ke kolom eliminasi. Untuk langkahnya sangat sederhana, tinggal memindahkan sesuai dengan nama akun dan posisinya. Saham biasa di debit, ini di debit. Saldo laba 400 di debit. Saldo laba di sini mana? Ini ya. Di pindah-pindahkan. Setelah itu baru dijumlahkan untuk mengisi kolom konsolidasiannya. Nah, ingat untuk menjumlahkan di kolom konsolidasian kita harus memahami saldo saldo normal dari setiap akunnya. Maka diperolehnya di sini untuk total aset yang 7,8 M dan total ekuitas serta kewajibannya 7,8 M.
Setelah kertas kerja konsolidasi terbentuk, maka ini sangat mudah dalam membuat laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, ataupun laporan posisi keuangan. Tinggal memindahkan atau mengeluarkan si akun-akun yang ada di kertas kerja. Karena kita ini di kertas kerjanya hanya ada laporan posisi keuangan saja, maka kita tinggal menyusun laporan posisi keuangan sesuai dengan format yang sudah biasa kita lakukan. Dengan jumlah yang digunakan itu jumlah konsolidasian yang ini. Tinggal dipindah-pindahkan saja. Sehingga di langkah ke-8 tersusunlah laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah terjadinya akuisisi, yaitu tanggal 1 Januari 2015. Ingat ya, angka-angka ini akunnya tinggal mengambil dari kertas kerjanya, tinggal dipindahkan saja. Lalu untuk angkanya menggunakan yang konsolidasian. Sehingga di sini kita bisa melihat total aset dan kewajiban setelah ekuitasnya senilai 7,8. Nih, sama.